Alien's in the hospital. He's busted up. You know, I'm not a doctor, but his eye looked like he probably has broken orbital. I don't know that. That's not a fact, but I'm just assuming. And my plans for him are to go home and rest and recover and take his time. And you know, tonight was a rough night for him. I just want to make sure he's healthy and good, and not even thinking about him fighting again. Gini ya, ada satu hal yang paling brutal di dunia MMA selain pukulan, itu adalah reaksi para petarung setelah seseorang kalah. Dan itulah yang sekarang lagi dialami Ilia Topuria. Beberapa bulan terakhir, nama Topuria melayang tinggi di atas awan loh. Dia datang sebagai sosok yang dianggap tak terkalahkan. Mulutnya tajam, kepercayaan dirinya meledak-ledak, hampir semua lawan direndahkan. Hampir semua rival dijadikan bahan ejekan. Tapi UFC White House mengubah semuanya. Justin Gaethje berhasil menghancurkan mimpi terbesar Topuria. Setelah menerima kerusakan yang luar biasa sepanjang pertarungan, sudut Topuria akhirnya memutuskan menghentikan laga. Topuria tidak keluar lagi untuk ronde berikutnya. Dan sejak momen itu terjadi, media sosial langsung berubah menjadi arena perang baru. Para petarung elit UFC satu persatu muncul. Sebagian datang membawa sindiran loh. Sebagian datang membawa ejekan. Dan sebagian lagi justru menunjukkan rasa hormat. Dan yang pertama nih ya, dari Paddy Pimblett, pesaing Liverpool ini mengingatkan apa yang pernah dikatakan Topuria ketika dia kalah dari Gaethje di UFC 324. Ilia Topuria sebenarnya emang yang mulai duluan tuh. Sebelum pertarungan terjadi, Topuria sempat melontarkan komentar pedas kepada Paddy Pimblett. Mantan juara 2 divisi itu bilang gini loh ke Pimblett. Sosis kecil, satu-satunya yang harus kamu lakukan hanyalah mengalahkan pria berusia 38 tahun. Kamu baru saja kehilangan gaji terbesar dalam hidupmu. Kamu bakal kaya raya kalau menang. Justin, yang bisa kukatakan cuma selamat. Dan aku ingin bilang siap-siap, tapi kamu sudah tamat, sudah apapun yang terjadi. Waktu itu banyak orang menganggap Topuria sedang menunjukkan kepercayaan diri seorang juara. Tapi masalahnya nih ya, ketika lu bicara setinggi langit, lu juga harus siap jatuh sekeras mungkin. Dan itulah yang terjadi. Paddy Pimblett pun langsung ngebales tanpa ampun. Setelah melihat Topuria kalah, Paddy langsung muncul. Dan jujur aja loh, ini salah satu reaksi paling sadis malam itu. Paddy menulis bahwa satu-satunya tugas Topuria hanyalah mengalahkan pria berusia 38 tahun yang baru saja menjalani perang 5 ronde dengannya. Namun menurut Paddy, alih-alih menang, Topuria malah menyerah di bangkunya sendiri. Paddy kemudian menyebut dirinya sebagai petarung sejati karena mampu bertahan 5 ronde penuh melawan Gaethje, sementara Topuria dianggap nggak mampu melakukan hal yang sama. Lalu di akhir pesannya, Paddy memberi selamat kepada Justin Gaethje dan berharap sang juara baru mendapatkan rematch untuk sabuk yang tak terbantahkan. Kalau dibedah lebih dalam nih ya, ini nggak ejekan doang loh. Paddy sedang mencoba mengatakan bahwa dirinya lebih tangguh daripada Topuria. Pesan tersembunyinya sangat jelas. Lu bilang gua nggak level sama lu? Faktanya gua bertahan 5 ronde lawan orang yang sama. Ini adalah bentuk pembalasan sempurna. Oh my god, you quit, you My face was worse than yours. Kalau Paddy menulis panjang lebar, Arman Tsarukyan cuma butuh 2 kata. No mas, selesai. Tapi justru disitulah letak kejamnya. Buat yang ngerti sejarah olahraga tarung, istilah no mas punya arti yang sangat dalam. Kalimat itu identik dengan Roberto Duran yang berhenti bertarung melawan Sugar Ray Leonard pada tahun 1980. Sejak saat itu, no mas selalu digunakan untuk menyindir petarung yang dianggap menyerah. Jadi ketika Arman menulis, Ilia no mas Topuria, pesan yang ingin dia kirim sebenarnya sangat brutal loh. Dia tuh lagi bilang, lihat tuh, si petarung yang selama ini merasa tak terkalahkan akhirnya nyerah juga. Ini bukan analisis pertandingan, ini bukan komentar teknis, ini murni penghinaan. Arman dan Topuria memang sudah panas berbulan-bulan. Mereka saling sindir, saling meremehkan, saling menganggap yang lain tidak layak. Maka ketika Topuria kalah, Arman tidak mungkin melewatkan kesempatan emas ini. Bagi Arman, ini seperti hari raya,
Selain puas lihat Topuria nyerah di sudutnya, si doi juga kabarnya menang taruhan 5,7 juta dolar loh. Wah, si Arman emang pintar nyari keuntungan di balik penderitaan orang lain. Felt so confident that like I'm going there and knock him out. He when he was like coming the close distance, he didn't even use his jab. He was just wanting to throw his right hand and knock him out right away. And like you would think like he's like a Canela and like, but it didn't work, you know. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Ada satu pelajaran yang selalu berlaku di dunia UFC. Itu adalah, kalau lu berada di puncak, semua orang akan memperhatikan. Tapi kalau lu jatuh dari puncak, semua orang juga akan datang. Dan sebagian di antaranya siap menertawakan lu. Dan salah satu yang paling pedas juga datang dari Ye Rodriguez. Dalam komentar Instagramnya, Rodriguez menulis, "Ilya, saat kau masih palu, kau tak punya belas kasihan. Kini saat kau jadi paku, jangan harap belas kasihan." Pelajaran kelas kakap tentang kerendahan hati untuk potongan daging kecil Putoria. Abang-abang kalau dibaca sekilas mungkin terdengar seperti sindiran biasa. Tapi sebenarnya ini tamparan verbal yang lumayan keras loh. Bagian paling menarik adalah kalimat, "Saat kau masih palu, kau tak punya belas kasihan. Kini saat kau jadi paku, jangan harap belas kasihan." Artinya sederhana. Selama berada di atas, Topuria dikenal sebagai petarung yang tidak pernah menahan omongan. Dia sering meremehkan lawan, menyindir rival, bahkan beberapa kali terlihat menikmati ketika lawan-lawannya berada dalam posisi sulit. Menurut Rodriguez, kalau dulu Topuria tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, maka sekarang Topuria juga tidak bisa berharap mendapatkan perlakuan berbeda saat dirinya sedang terjatuh. Istilah palu dan paku sendiri sangat terkenal dalam dunia olahraga tarung. Saat lu menjadi palu artinya lu yang memukul. Saat lu menjadi paku artinya lu yang dipukul. Dan menurut Rodriguez, posisi itu sekarang sudah terbalik. Yang lebih pedas lagi adalah bagian akhir komentarnya dengan menyebut kekalahan ini sebagai pelajaran besar tentang kerendahan hati. Kalimat itu terasa seperti kritik terhadap sikap Topuria selama beberapa tahun terakhir. Banyak rival memang menganggap Topuria terlalu percaya diri, terlalu sering sesumbar, dan terlalu cepat meremehkan petarung lain. Again, I wouldn't recommend this to my enemy. We are some of the toughest people on this earth, mentally, physically. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Nah, kalau yang satu ini lebih menarik lagi, karena banyak orang sebenarnya menunggu reaksi Islam Makhachev, dan ternyata Islam benar-benar datang ngebawa bom. Makhachev bilang bahwa menyerah di pertarungan terbesar dalam karir adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan. Kalimat ini terdengar seperti pujian ya, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ini adalah sindiran tingkat tinggi loh. Islam pada dasarnya sedang mengatakan bahwa Topuria berhasil melakukan sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan petarung lain, menyerah ketika seluruh dunia sedang menyaksikan. Pedas banget, belum selesai. Islam lalu menambahkan bahwa siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan menurutnya ada tingkatan dalam permainan ini. Kalimat terakhir ini mungkin yang paling menusuk sate, karena selama berbulan-bulan Topuria terus berbicara seolah dirinya sudah berada di level tertinggi olahraga ini. Islam sekarang seakan ingin berkata, "Selamat datang kembali ke bumi." Lalu Islam menutup pesannya dengan memberi selamat kepada Justin Gaethje, dan itu semakin memperjelas posisi dirinya. Dia tidak sedang bersimpati kepada Topuria, dia sedang menikmati momen ketika rival potensialnya jatuh. Kemudian satu hal penting juga nih ya, kelihatannya diskusi yang sebelumnya cukup tegang dan menegang antara Islam Makhachev versus Ilya Topuria sepertinya udah berakhir deh. Pembicaraan seperti ini sebaiknya jangan diomongin lagi. Masalahnya, setelah kekalahannya ini, Topuria kembali mengukir dari bawah lagi noh. Gak mungkin lah ya kan, bukan juara divisi kok pantas disandingkan sebagai lawan bentrok sang juara 2 divisi Islam Makhachev. Nah untuk itulah, kayaknya planet ini bakalan setuju deh, diskusi rencana pertarungan Topuria versus Makhachev telah berakhir. He's such a pretty boy that he was so concerned about the blood so immediately. I hit him with the uppercut, he's bleeding and he started touching it over and over and over. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Di tengah pesta sindiran yang terjadi di internet, Khamzat Chimaev justru tampil berbeda.
Ia mengatakan bahwa mereka yang bergembira atas kekalahan orang lain tidak akan pernah melihat kebesaran dalam olahraga ini. Jujur aja loh, ini mungkin komentar paling dewasa dari semuanya. Karena Khamzat tahu satu hal, hari ini Topuria kalah. Besok-besok bisa saja dia emang kalah lagi. Dunia MMA tuh sangat kejam, tidak ada yang menang selamanya, tidak ada yang kebal dari kekalahan. Mungkin karena itulah Khamzat memilih tidak ikut menari di atas penderitaan orang lain. Dia justru mengingatkan bahwa kebesaran seorang atlet bukan hanya soal menang, tapi juga soal bagaimana menghargai mereka yang berani masuk ke kandang. Dan dari semua reaksi yang muncul malam itu, komentar Khamzat terasa paling berbeda. Atau mungkin ini suara hati dari yang sama-sama kalah barangkali ya. Yang paling menarik dari semua ini nggak cuma kekalahan Topuria, tapi bagaimana cepatnya dunia MMA berubah. Kemarin orang-orang takut kepada Topuria, hari ini orang-orang menertawakannya. Kemarin dia berada di puncak gunung, hari ini dia menjadi sasaran meme, ejekan, dan sindiran. Namun sejarah UFC juga mengajarkan satu hal, para juara sejati tidak hanya diukur saat mereka menang, mereka juga diukur saat mereka kalah. Sekarang semua mata tertuju kepada Ilia Topuria. Apakah ini akhir dari kisahnya atau justru awal dari kebangkitan terbesar dalam karirnya? Satu hal yang pasti nih ya, cuitan UFC sedang berpesta. Dan Topuria sekarang menjadi tamu utama dalam pesta itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.